Kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza wattaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, kitab hadis yang kita rujuk adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar, dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, berkata, umirtu an uqatilan nas. Kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya, kata Nabi, diperintahkan, tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Sampai apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga umat manusia itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini, jadi Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, atau kita rendahkan sedikit bahasanya, untuk mengajak umat manusia secara bersungguh-sungguh berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah sampai manusia itu mereka bersedia untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya di sini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berjuang, untuk berdakwah, dan kalau perlu, kalau misalkan memang tertekan, boleh melakukan perlawanan-perlawanan, termasuk juga bahkan berperang. Tetapi tujuan utamanya tentunya adalah berdakwah agar seluruh umat manusia itu
bersaksi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi maksud berperang di sini tentunya langkah terakhir ketika sudah terdesak, ketika diperangi, terzalimi, ketika ada kaum Islam itu mulai dicekal, kemudian terzalimi juga, maka tidak ada masalah di situ. Rasulullah kemudian melakukan perlawanan, termasuk juga berperang. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di perang Badar, di perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Walaupun tentunya perang di situ yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin tidak dalam rangka ofensif, tetapi lebih kepada defensif, mempertahankan diri karena diperangi. Kemudian dilakukan perlawanan juga memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam. Tetapi tentunya termasuk berperang di situ tujuannya adalah bagian dari dakwah, mengajak umat manusia agar mereka meyakini atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Karena bagaimanapun membunuh orang Islam, termasuk bahkan orang kafir sekalipun, tentunya sangat dilarang oleh Islam, oleh Nabi kita SAW, termasuk oleh Allah sendiri. Jadi membunuh sangat dilarang, kecuali memang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu. Berkaitan dengan larangan membunuh, ibaratnya tentunya ayat-ayatnya, misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 32, kata Allah, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh satu nyawa seolah-olah dia sudah membunuh seluruh umat manusia. Jadi cuplikan atau ayat ini sudah menunjukkan bahwa Allah sangat melarang pembunuhan, apalagi kemudian membunuh orang mukmin, orang Islam dengan disengaja. Itu udah lebih parah lagi gitu ya. Sebagaimana kata Allah surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Dan siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dibalas dengan neraka jahannam. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, atau untuk memperjuangkan, untuk mengajak umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi butuh perjuangan memang untuk mengajak orang kembali kepada Islam, butuh perjuangan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak gampang mengajak orang kembali kepada Islam, sampai berdarah-darah Rasulullah itu, sampai berdarah-darah, lempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan cacian, dan seterusnya, untuk mengajak orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan alhamdulillah berkat perjuangan Rasulullah itu yang berdarah-darah, tentunya dengan para sahabat yang lain, alhamdulillah
alhamdulillah kita bisa merasakan manisnya nikmatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, merasakan indahnya nikmatnya memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, memerangi Rasulullah diperintahkan memerangi umat manusia itu adalah akan terakhir, karena ayat termasuk Nabi sendiri melarang kita untuk memerangi tanpa alasan, termasuk membunuh orang sekalipun itu orang kafir tetap tidak. Sebagaimana kata Nabi di hadis yang lain, man hadzaniyan faqad hadzani wa man hadzani faqad hadallah. Barang siapa yang menyakiti kafir ini, maka dia telah menyakiti saya. Dan barang siapa yang menyakiti saya, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada orang kafir yang dia tidak memerangi kita, dilarang kita untuk menyakiti. Kalau itu dilakukan, itu artinya kita menyakiti Rasulullah dan menyakiti melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap sekalipun dan orang kafir sekalipun Allah atau dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajarkan untuk berbuat baik, termasuk berbuat adil. Misalkan di ayat yang lain berkaitan dengan berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir sekalipun, Allah sampaikan di Quran, misalkan surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat ke-8, kata Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir sekalipun, selama mereka tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu dan mereka tentunya tidak melakukan kezaliman. Jadi tetap diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan masuk lagi kepada hadis ini ya Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi ternyata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Nah, tentunya ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajar umat manusia agar bersyahadat, tentunya kita juga diperintahkan oleh Allah untuk juga mengajak orang lain agar sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Karena perintah kepada Rasulullah itu juga tentunya perintah kepada kita. Artinya ketika Allah diperintahkan untuk mengajak orang, itu juga menandakan bahwa kita diminta oleh Allah untuk juga mengajak orang lain kembali kepada Islam. Jadi tidak hanya Rasulullah tentunya yang diperintahkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain, tetapi kita termasuk umat beliau juga masuk terkena perintah ini, terkena perintah untuk mengajak orang lain. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan potongan hadisnya. Jadi kata Nabi, saya diperintahkan untuk berperang, bahkan untuk berjuang mengajak orang lain untuk bersyahadat. Yang kedua adalah kata Nabi, saya diperintahkan untuk mengajak umat manusia untuk yuqimus shalah, untuk menegakkan, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi memang ternyata yuqimus shalah,
dan yutuz zakat ini segandeng, sepaket ya, kata disebutkan seperti itu. Termasuk di Quran juga sama. Yuqimus shalah wa yutuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, yuqimus shalah wa yutuz zakat, sepaket. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Ini sepaket. Jadi mendirikan sholat, menegakkan zakat. Atau misalkan di surah yang lain, surah Al-Bayyinah ayat kelima, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jadi memang sepaket ini menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi yang kedua, kata Nabi, setelah Nabi itu diperintahkan mengajak manusia untuk bersyahadat, setelah itu Nabi juga diperintahkan untuk mengajak umat manusia menegakkan, mendirikan sholat. Tentunya tidak hanya mengerjakan sholat, tapi lebih mantap lagi adalah mendirikan sholat. Yang misalkan dilakukan dengan secara berjamaah, itu bagian dari mendirikan sholat. Kemudian mengajak orang lain juga untuk melaksanakan sholat, itu juga bagian kepada kita untuk menegakkan sholat. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, kalau kata Imam Ahmad gitu ya, Ahmad Hanbal, orang yang menegakkan sholat itu kafir gitu ya. Karena memang ada hadisnya. Walaupun memang jumhur ulama mengatakan selama orang mengucapkan dua bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, seandainya dia tidak sholat, tetap dia statusnya adalah seorang muslim. Walaupun tadi Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sholat dengan sengaja bisa dikatakan kafir. Tentunya ini ditopang misalkan dengan hadis Nabi yang lain. Kata Nabi itu, barang siapa yang melakukan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang menghancurkan sholat, tidak mendirikan sholat, itu seolah-olah dia sudah meruntuhkan agama ini. Karena bagaimanapun sholat adalah salah satu rukun Islam. Dari mana rukun Islam? Satu, kita hancurkan, seolah-olah kita menghancurkan semua bangunan agama Islam. Sama di masalah ini karena ada tiga hal lain. Satu dirobohkan, nah sebentar lagi hancur masalah ini. Sama, satu saja rukun Islam kita tidak dilaksanakan, diabaikan, itu seolah-olah kita merobohkan Islam itu sendiri. Jadi ternyata perintah kedua dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mengajak umat manusia untuk menegakkan, mendirikan sholat. Bahkan kata Nabi kita SAW, murru auladakum bis-shalah wa hum sab'un, atau kata Rasulullah, perintahkanlah anakmu sholat ketika dia sudah menginjak usia 7 tahun. Kalau sudah masuk 10 tahun dipukul. Tentunya mukulnya gak keras-keras banget gitu ya. Artinya memukul itu dalam rangka mengajar anaknya untuk sholat. Artinya anak usia 7 tahun, alangkah baiknya sudah diajar, sudah diajarkan, atau mungkin sudah dibawa ke masjid atau ke mushola
agar mereka terbiasa melihat gerakan-gerakan sholat ataupun mendengarkan bacaan-bacaan sholat, sekalipun usia 7 tahun. Biasanya kalau laki-laki biasanya belum balik, belum wajib sebelumnya sholat gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kemudian dia diajak agar dia familiar dengan sholat itu sendiri, dan itu tentunya bagian dari menegakkan sholat. Artinya ketika ada seorang ayah adalah maaf gitu ya, dia sholat di masjid, alhamdulillah, tetapi anaknya katakanlah kemudian usia 10 tahun, 11 tahun tidak diajak untuk sholat, ya mungkin dia dikatakan mengerjakan sholat, tetapi belum masuk kepada kategori mendirikan atau menegakkan sholat. Kenapa? Karena anak yang menjadi tanggung jawabnya tidak juga diajak untuk melaksanakan mendirikan sholat. Ini anaknya yang menjadi tanggung jawab. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu rahimahullah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa beliau itu? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mungkin sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, termasuk juga anak keturunanku. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah, perintah kedua yang Allah sampaikan kepada Muhammad setelah mengajak orang lain untuk bersyahadat. Kemudian yang kedua adalah mengajak umat manusia untuk sama-sama menegakkan mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wayu'tuz zakah, menunaikan zakat. Tentunya ini bagi orang-orang yang mampu, yang sudah mencapai nisab, sudah katakanlah haul misalnya seperti itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan sebagian harta yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada dia. 2,5% doang, tidak banyak. Tapi tidak banyak kalau dia sedikit. Kalau misalkan hartanya 1 miliar, dia banyak juga jadinya. Berapa jadinya? 25 juta. Kalau hartanya 1 miliar, berarti malas ibunya lagi. Soalnya nggak sampai segitu harganya. Adalah hartanya 100 miliar, berarti sedangnya banyak juga ini. 2,5 miliar. Oh, 2 miliar banyak juga. Emang jadinya. Jadi kita jadi jangan nunggu banyak kan. Kalau nunggu banyak emang jadinya. Emang. Sama seperti siapa? Sahabat Nabi Ta'ala itu kan ya. Itu. Jadi banyak soalnya. Karena kita punya harta 100 miliar. 2,5% berarti kan 2,5 miliar. Itu bukan angka yang sedikit sebetulnya gitu ya. Nah itu kalau kita lihat itu banyak juga gitu ya. 2,5 miliar. Tapi insya Allah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berzakat ini adalah orang-orang yang beruntung. Kata Allah itu bukan katanya. Misalnya Allah sebutkan di Quran surah Al-Hadid misalkan ayat ke-11. Kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat 11 ya.
bukan ayat ke berapa Ibu ya? Nanti dicari sendiri. Intinya kata Quran, wa may yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa orang yang terhindarkan dari sifat kikir, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa kata tadi wa may yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun, orang yang dijauhkan dari sifat kikir, dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Itu bisa juga disebut Bapak Ibu di surah At-Taghabun ya. At-Taghabun ayat 16-17 bisa. Kalau lihat tadi keliru ya, memang banyak ayatnya yang redaksinya sama dengan ayat itu. Tapi ayatnya wa may yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau di ayat 16. Jadi alhamdulillah orang-orang yang terhindar dari sifat kikir ini, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Zakat itu sebetulnya Bapak Ibu salah satu upaya agar harta kita itu lepas dari harta-harta yang kotor gitu ya. Karena zakat itu sebetulnya makna asalnya adalah suci, bersih, zaki. Makanya artinya zaki gitu, bersih. Atau zakiyah kalau berbuat zakat bersih. Karena salah satu tujuannya adalah karena kita tidak bisa memastikan bahwa harta yang kita miliki ini bersih semua kan Bapak Ibu ya. Misalnya ada kotoran dikit lah. Makanya kemudian diperintahkan untuk menyalurkan sedikit harta itu agar dengan harapan harta kita itu bersih gitu ya. Termasuk tentunya zakat bagian dari solusi yang diberikan oleh Islam untuk mengentaskan problem-problem sosial, misalkan kemiskinan atau mungkin pengangguran gitu ya. Jadi zakat ini luar biasa sebetulnya. Makanya itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis disertasi, judulnya adalah Az-Zakat wa Atharuha fi Halatil Mujtama, zakat dan perannya terhadap kehidupan sosial. Jadi memang zakat sangat-sangat berperan penting terhadap kehidupan sosial. Jadi selain zakat itu bernilai ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, termasuk juga kalau zakat ini dikelola dengan baik, insya Allah kemiskinan, pengangguran dan lain-lainnya akan segera teratasi. Kenapa? Tidak adakah orang Muslim yang kaya? Ada atau tidak? Ada ini. Atau banyak umat Islam yang kaya? Banyak sebetulnya. Banyak. Artinya kalau umat Muslim yang kaya itu disalurkan zakatnya atau mungkin diberikan kepada lembaga-lembaga zakat yang sudah kompeten, insya Allah kemudian disalurkan kepada mustahik zakat dengan tata cara yang benar, bisa saja fakir, miskin dan lain-lainnya itu insya Allah lambat tahun akan segera teratasi. Karena bagaimanapun tadi yang saya sampaikan, banyak umat Islam yang kaya yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Apalagi kalau ibu di sini tidak tahu saja, nah biasanya sudah wajib zakat nih. Tapi insya Allah ya, wajib zakat. Kalau bahasa Quran itu salah satu kenapa harta itu perlu disalurkan, kata Quran, kaila yakuna dulaka bainal aghniyaikum, agar harta itu tidak hanya berputar di golongan atas saja. Surah Al-Isra ayat 7. Apa tadi?
kaida yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta ini tidak hanya berputar di kalangan konglomerat doang, kapitalis doang gitu kalau bahasa sekarang, tapi bisa merata pada seluruh manusia gitu ya, pada semua orang. Makanya alhamdulillah ada rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, bagian dari upaya Islam untuk mengatasi problematika kehidupan sosial. Berbagi, maka kalau infak sedekah kan tidak wajib ya Pak Ibu. Yang wajib adalah zakat, wakaf misalnya, sedekah, infak itu tentunya tidak wajib, tapi tentunya patut untuk juga dikerjakan, dilaksanakan. Tapi yang wajib adalah zakat. Tidak perlu menunggu pilkada untuk berbagi, baru pilkada baru berbagi sembako gitu. Lalu ngasih 100.000, 1 juta dan ada mampu gitu. Jadi kata Quran, kata Nabi, yang ketiga, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat manusia agar mereka kemudian menunaikan zakat. Dan memang di zaman Nabi itu, Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya dan tidak itu. Sebagaimana firman Allah misalkan surah At-Taubah 19 ayat 103, kata Allah, "Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ayat Muhammad, ambillah. Jadi Muhammad ambillah sebagian harta dari orang-orang yang kaya agar mereka hartanya jadi bersih, harta mereka. Kemudian wassalli 'alaihim, dan doakan orang yang memberikan zakat itu. Misalkan zakat, ada seorang muzaki gitu ya, orang yang memberikan zakat, menyalurkan zakatnya kepada lazis maka lazis itu atau siraul itu mendoakan kepada muzakinya itu. Kenapa? Inna sholataka sakanun lahum, karena doamu kepada muzaki itu, kata Allah, sakanun lahum, bisa menenangkan hati dia, menenangkan atau menenangkan hati muzakinya itu. Itu dulu gitu. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta zakat kepada, bukan Nabi gitu ya, untuk meminta zakat, mengumpulkan zakat kepada orang-orang yang kaya itu. Kata Rasulullah juga, tukhadhu min awliyaihim wa tukhadhu min fuqaraihim, kata Rasulullah. Zakat diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang miskin. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, ya ada 8 itu ya, sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah At-Taubah ayat 60. Ada setidaknya atau ada 8 mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi itu rahimahullah, perintah yang ketiga, yaitu Nabi diminta oleh Allah untuk mengajak manusia menunaikan zakat. Pertama tadi syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Adapun puasa dan haji di sini tidak disebutkan. Walaupun disebutkan 3 di sini, tapi tentunya rukun Islam adalah di. Kemudian kita lanjutkan rahimahullah hadisnya. Fa'idha fa'alu dzalika aswamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kata Nabi, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat
dan mereka mendirikan sholat atau setidaknya melaksanakan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka harus dilindungi, sudah tidak boleh diganggu lagi, harus dilindungi, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya adalah ketika ada orang sudah bersyahadat, sudah mendirikan sholat, sudah menunaikan zakat, termasuk dia sudah berpuasa, maupun dia sudah juga haji, karena seperti itu, maka dia tidak boleh diperangi lagi, tidak boleh dibunuh lagi, dan seterusnya. Udah haram, harta dan nyawa mereka harus dilindungi, kecuali atas dasar hak Islam. Maksudnya orang yang bersyahadat ini tadi melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka untuk dikisos. Misalkan ada orang Islam udah menikah, dia berzina, apa sanksinya? Hukumannya adalah dikisos, dirajam gitu ya, dirajam gitu. Sebagaimana kata Allah, asy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya farjuhuma al-zakata. Ini ayat Al-Quran dari Quran, tapi tidak ada di Quran. Yang seperti tadi, az-zaniyatu waz-zani, asy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya farjuhuma al-zakata. Ini ayat Quran, ini firman Allah, tetapi tidak ada di dalam mushaf Al-Quran. Sudah dinasakh dari mushaf, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi kata Allah di situ, seorang orang tua yang sudah menikah, kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam tadi, gitu ya. Kalau belum menikah, tentunya bukan cukup sebelumnya sudah dicambuk atau az-zani faz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah An-Nur ayat 2. Orang yang berzina laki-laki dan perempuan, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka dengan 100 kali cambukan. Nah, itu artinya orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dibunuh, derajat tadi. Itu maksudnya pembunuhan. Termasuk orang yang membunuh, kisos gitu ya. Orang yang membunuh itu wajib dikisos, sebagaimana kata Allah misalkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 45, kata Quran, wa katabna lahu fiha anna nafsa bin nafsi. Jadi nyawa dibalas dengannya, nyawa membunuh kisosnya adalah dibunuh. Jadi itu maksudnya. Artinya sekalipun ada orang yang sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, tapi dia kemudian berzina, maka dia dicambuk 100 kali kalau belum menikah. Kalau sudah menikah zina muhsan, maka dia dirajam. Termasuk seandainya ada orang Islam kemudian dia membunuh, hukumannya adalah dikisos, dibunuh juga. Itu maksudnya. Nah, kita lanjutkan rahimahullah hadisnya. Wa hisabu 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ketika Bapak Ibu rahimahullah ada orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
maka dia statusnya adalah seorang muslim. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun hatinya tidak mengakui itu. Misalkan ada orang dengan lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sebetulnya dikategorikan sebagai seorang muslim bagi kita, ya, menurut kita, sekalipun hatinya tidak mengakui itu. Maksudnya wa hisabu 'ala Allah. Perkara hati itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan nahnu bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi perkara itu dari sesuatu yang tampak. Adapun urusan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, pernah saya sampaikan ketika ada orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, ketika itu seandainya dia meninggal dunia, tetap dia diproses layaknya sebagai seorang muslim, sekalipun mungkin hatinya tidak mengakui itu. Dan kita manusia tidak mengurus persoalan hati. Urusan hati itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik Bapak Ibu dan Allah. Kisah ini sebetulnya disebutkan di Quran di surah surah An-Nisa ayat 74. Tidak salah ya. 74 ya teman. Nanti dicari. Maaf, kok 74 sih? Ayat 94 ya. Kata Allah di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'mina. Jadi kata Allah, janganlah kamu mengatakan orang yang sudah mengatakan Islam kamu tidak Islam. Bisa dibilang tidak boleh. Jadi kata Allah, ketika ada orang sudah mengatakan saya Islam, tidak boleh kita mengatakan enggak, kamu kafir. Tidak boleh seperti itu. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'mina. Itu. Karena yang untuk yang qabul Allah alaikum fatabayyanu. Jadi ayat ini turun Al-Anisa tadi ayat 94. Ini diturunkan oleh Allah ketika ada seorang sahabat di medan perang lainnya. Kemudian ada seorang kafir sudah terpojok, sudah mau tebas di lehernya kayak seperti itu. Ternyata orang kafir ini sudah terpojok, kondisinya sudah mau tebas lehernya. Tiba-tiba orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ternyata oleh sahabat ini bukan bohong, ternyata ditebas, dibunuh. Dilaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Ternyata Nabi tidak berkenan. Bahkan Nabi sampai bilang, apakah kamu sudah melihat hatinya? Kata Nabi. Gitu ya. Selama orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka atau dia adalah seorang muslim. Tidak boleh, kata Nabi, kata Allah, kita mengatakan mereka sebagai orang kafir, sekalipun munafik, kata sekalipun mungkin tidak sholat, kata Allah, tidak puasa atau tidak macam-macam, tidak zakat, macam-macam, selama dia mengatakan kalimat syahadat, dia adalah seorang muslim. Kemudian tadi ada sahabat Ibu Yesus ayat 90, Allah kemudian memberikan alasan. Kata Allah, kadzalika kuntum min qablu, kamu sudah begitu dulu, kata Allah. Nah, ini penting. Jadi ternyata orang-orang dulu ketika mereka masuk Islam gitu ya, diterima kan Islamnya oleh Rasulullah, tidak ditanya.
Karena ada orang masuk Islam dengan Rasulullah. Rasulullah tidak bertanya, benar mau nggak kamu ini? Nggak begitu. Maka sama ketika ada orang masuk Islam sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah tidak perlu untuk apa namanya mengoreksi hatinya dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kata Allah, kadzalika kuntum min qablu, kamu juga dulu seperti itu. Dan ketika mereka kata Allah, sahabat Nabi itu mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah tidak menanyakan hatinya atau Nabi tidak menanyakan perihal hatinya. Apa artinya untuk kita Bapak Ibu? Artinya ketika kita gitu ya, melihat ada tetangga kita, ada saudara kita, ada junior kita, ada kelas kita, junior kita, tetangga kita yang masih muda, yang mungkin maaf sholatnya masih jalan-jalan atau puasanya juga jalan-jalan, tidak perlu kemudian menghakimi menjat. Tetap kita berbaik sangka, insya Allah di kemudian hari mereka akan bertobat sebagaimana kita dulu kata orang. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar betul? Iya. Kata orang, karena ya untuk mengkabul kamu begitu dulu kata orang. Masa sekarang kita sudah taubat, ada orang taubat ditolak taubatnya kata orang gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu di sini sudah mengalami itu, sudah mengalami apa namanya kehidupan yang maaf gitu ya, gelap, kehidupan yang tidak Islam dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Allah kemudian mudahkan kita untuk melakukan aktivitas ibadah dan meninggalkan larangan Allah. Ada untuk min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Karena bagaimanapun kita dulu pernah ada di posisi seperti itu. Nah, itu maksudnya kata Quran. Ini penting sekali ya sebelumnya ayat tadi itu. Kadang yang butuh min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Makanya kadang-kala gitu ya, saya itu kalau melihat anak-anak santri itu ternyata anak-anak bagus banget gitu ya, ngomong dari soalnya saya dulu SD gak mikir hal Quran, gak mikirkan sholat berjamaah, ini sholat diri ya, terserah gitu, gak mikir tahajud macam-macam, udah gitu. Ternyata ini ada anak kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD udah tahajud juga, udah puasa gitu ya. Saya pernah puasa gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi kadang terkutuk yang kamu dengan Allah alaikum fatabayyanu. Justru masa lalu kita lebih dulu dari orang itu gimana gitu ya, kan seperti itu orang itu. Artinya sangat bersyukur sekali ketika ada anak-anak yang seperti itu justru lebih mantap, lebih bagus daripada kita ketika kita masih muda, ya seperti itu. Walaupun tentunya ini tidak menghalangi kita untuk mengajak orang lain untuk lebih baik lagi, ya Pak Ibu. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika melihat orang yang mungkin masih buruk, masih melakukan maksiat, tidak sampai kemudian menghakimi, tidak sampai menghujat. Insya Allah di kemudian hari Allah akan membukakan pintu hidayah, sebagaimana Allah juga membukakan pintu hidayah itu kepada kita. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang kami sampaikan. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah berkaitan dengan hadis tadi bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, dan perintah kepada Nabi itu juga mengindikasikan perintah kepada kita. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berjuang mengajak orang lain dengan sungguh-sungguh agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, agar mereka sama-sama masuk Islam. Nanti sebetulnya orang yang
yang menerima keislaman gara-gara kita, itu nanti sebetulnya mereka akan berterima kasih dulunya kepada orang kita. Jadi mungkin saya mengatakan kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, saat orang mendapat hidayah karena kamu, kerja kamu itu lebih baik, lebih baik daripada minhulina, lebih baik daripada unta yang merah. Artinya ada satu orang yang dia terbuka pintu hidayah karena kita itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya lebih baik dari kendaraan yang baru. Maksudnya luar biasa ini mengajar orang kepada jalan atau pintu hidayah. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada ajakan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah surah Fussilat ayat 33, kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan ucapan perkataan yang baik-baik adalah ucapan yang disitu mengandung ajakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat inilah kemudian yang mengubah dan terjadinya. Jadi ayat tadi surah Fussilat ayat 33, ayat itu kemudian yang menjadi amalannya, menjadi pemicu dan terzahirkan yang beliau awalnya dokter seperti dokter biasa, dokter tubuh gitu ya. Dan itu baca ayat itu beliau kemudian menjadi dokter jiwa. Maksudnya dokter mengajak orang lain agar kembali kepada Allah Subhanahu. Itu profesi terbaik kita ini. Jadi itu Bapak Ibu rahimahumullah yang bisa disampaikan tadi. Ternyata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah untuk mengajak orang lain untuk kembali kepada Islam. Kemudian setelah itu diajak untuk mendirikan rumah sholat, termasuk juga diajak untuk menunaikan zakat, tentunya dari orang-orang yang mampu. Dan ketika ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak perlu lagi kita mempertanyakan keislamannya. Urusan Islam sebuah atau tidak, urusan hati itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengurus hati, belum tentu bisa kita benar. Tadi ya seperti itu ya. Namun tentu hati kita benar, kalau Islamnya belum juga gitu ya. Kalau hati juga kita urus ya, tidak ada selesainya. Tapi insya Allah semoga bisa kita bersaksi, bersyahadat, termasuk juga kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, termasuk Muhammad adalah utusan Allah. Hati dan lisan beriringan, termasuk juga diwujudkan dengan perbuatan. Jadi kira-kira seperti itu Allah, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.